Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukmin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yang bukan siapa-siapa oleh Allah diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi ilmu dan kemauan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir. Kita sempurnakan dengan talabul ilmi sampai syuruk nanti ya, insya Allah. Dan siapa yang berdiam di tempat sholatnya sampai sebelum atau setelah terbit matahari syuruk namanya, sebelum duha, maka Allah akan berikan keutamaan baginya seperti orang yang berangkat haji. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini hari Sabtu ya, Sabtu tanggal berapa nih? Jumadil Awal 14 Jumadil Awal. Terus berjalan waktu berjalan tidak menunggu ibu bapak, tidak nungguin. Siapa yang diam-diam saja maka kelibas sama waktu terus jalan. Kita mau tidur, kita mau baca, kita mau ngaji, waktu terus berjalan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan berulang waktu yang sudah berjalan. Dan al-waktu kasaif, waktu seperti pedang. Kalau dia tidak kalian gunakan, dia akan memotong lehermu, gitu kan. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Insya Allah kita bisa gunakan waktu itu untuk memotong apa saja. Musuh yang datang kita potong, kue yang datang kita potong, kira-kira begitu. Untuk semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita. Kalau yang tidak menggunakan waktu, leher dia yang dipotong sama waktu. Jam segini masih tidur, nah kan? Jam segini masih ngorok, jam segini itu dia dilibas, dilindas, dipotong oleh waktu. Alhamdulillah kita sudah duduk di tempat yang mulia ini. Kalau yang ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, sambil nyender aja, kayak bebas aja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya ingin ngajak bahas tentang sebagian dari keutamaan ilmu. Sekedar definisi yang paling singkat, ilmu itu adalah tahu sesuatu, itu sudah ilmu. Tapi kalau ilmu pengetahuan, itu prosesnya panjang. Dia menjadi sebuah seni yang terstruktur dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekedar tahu, dia ilmu. Nah, jadi ilmu itu paling tidak kita tahu. Segitu aja dulu. Sebab Rasul mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia harus dengan ilmu dunia. Siapa yang pengen akhirat harus ilmu akhirat. Siapa yang pengen dunia akhirat harus dengan ilmu dunia akhirat. Kayak kita ini yang ketiga gitu, pakai ilmu dunia akhirat. Karena cerdas, maka sekali berjalan, sekali mendayung, 2, 3, 5, 6 negara kita lewati, begitu ya. Pulau apa negara? Negara aja lah biar gede Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia,
betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, di surat yang pertama diturunkan, surat apa tadi? Al-Alaq ya. Ini sebentar saya setting ininya. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali diperintahkan adalah suruh baca. Sebelum diperintahkan sholat, suruh baca dulu. Sebelum sholat, suruh baca dulu. Sebab bagaimana caranya sholat sebelum dia baca? Benar gak? Dia nggak tahu bagaimana caranya. Tahu dulu caranya, baru dia laksanakan ibadah. Makanya ada remember, begitu, understand. Yang ketiga, apply, melaksanakan. Jadi melaksanakan setelah dia ngerti. Ngerti itu mulai dari ingat. Nah, ingat itu nanti jalannya adalah ngaji, membaca, ya gitu ya Pak ya. Kayak sekarang nih, kita sedang mengaji majelis ilmu seperti ini. Sabda Nabi SAW adalah ibarat Riyadul Jannah, sama seperti taman surga. Siapa orang yang pengen berada di taman surga, datangilah majelis ilmu seperti ini. Ini taman surga. Surga dunia ini, surga dunia. Kurang apa lagi Bu? Disuruh nunutan, baru dicalik, tekudu ngomong, calik kungkul, buka cepil, jangan buka mulut. Pejam mata nggak apa-apa. Kayak di ujungnya ada bubur, ya kan? Saya nggak tahu. Libur dulu. Libur. Ya masing-masing begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kenikmatan dunia. Dan ini ibarat Riyadul Jannah, taman surga. Ini berarti kalau ini taman surga, ini apa nih? Ya, ahli surga nih, apa namanya? Bidadara nih gitu. Tapi ya seorang geus aki-aki ge bidadara, nah itu bidadari. Tembung ujang ibu disebut bidadari. Memang bidadari surga itu teh engke mang kayaknya gue saya dikasih tahu. Nah ini kan ilmu juga. Kita nanti dibangkitkan setelah zilzal, idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah dizilzali, sudah rata, digenjlongkan, diratakan semua, nggak ada yang di atas bumi ini udah masuk ke dalam, nggak ada manusia satupun. Maka mulai namanya yaumul bi'tsah, hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan itu ditiup sangkakala. Begitu ditiup sangkakala, muncul itu teh. Kita teh muncul. Nah saat muncul teh kumaha eta? Apakah tiga aki-aki meninggal? Nah, kalau saya misalnya meninggal dunia nanti 80 tahun misalnya ya Pak ya. Tapi 80 tahun itu sehat gitu, cekas, ringkas. Apakah waktu dibangkitkan itu seusia 80 tahun meninggalnya? Tidak. Di seusia 30 tahunan. Di seusia paling indah bagi seorang anak manusia yang diberi umur panjang. Umur berapa yang paling indah hidup gitu? 20 ke 30 gitu ya Pak ya? Segitu. Jadi kalaupun ada janggot, can bodas. Kumis can bodas, rambut can bodas. Jadi masih kaset jeung gelis. Jadi nanti dibangkitkan Bapak Ibu sekalian sudah dalam keadaan jadi akan ada yang pangling nanti. Saha ini padahal pamajikanana. Saha ya. Begitu juga anak kita yang meninggal, ada bayi yang meninggal di usia 3-4 bulan setelah lahir, maka dia nanti tampilnya di usia 30 tahun, bukan bayi. Nah itu yang pangling itu di situ. Orang tua itu, ini siapa kamu? Saya anak emak, gitu.
Loh kan meninggalnya? Iya, inilah gedenya aku gitu. Jadi nanti sudah nggak ada lagi orang tua, nggak ada lagi anak muda, seusia semua kita untuk perjalanan panjang terjal berikutnya, tapi indah bagi kita semua, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Quran menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu, tapi membacanya harus dengan niat untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang membaca sesuatu tapi untuk mencari kelemahan seseorang. Kalau saya sudah tahu, didedetkan pokoknya. Didedetkan itu diarah gitu. Ada kan orang kalau udah benci dalam urusan politik, dalam urusan bisnis, dalam urusan apa saling membenci, itu dia cari-cari kesalahan orang, benar ya? Dia cari-cari. Nah, pada saat itu tidak boleh, kecuali yang memang ada hubungan pekerjaannya, seperti reserse polisi itu memang kewajiban dia mencari. Kalau kita mau polisi bukan ngapain? Mencari kesalahan, kekurangan orang lain, tidak boleh hukumnya mencari. Coba bisa dilihat ayat 10, 11, 12 Al-Hujurat. Kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terus ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ayyakunna khairan minhunna gitu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jangan menghina orang lain. Nanti wala tajassasu, dan jangan tajassus. Tajassus itu mencari keburukan orang lain. Itu mencari keburukan orang lain, mencari ilmu enggak itu? Mencari ilmu, tapi ilmunya dipakainya buat menghina, merendahkan, apalagi menjarakan orang lain. Jadi yang boleh melakukan itu cuman mencari kesalahan orang itu cuman siapa? Punten Pak polisi yang lagi tugas, lagi mendetek kesalahan orang untuk kebutuhan pengadilan, untuk mengadili di pengadilan dunia. Nanti pengadilan akhirat beda lagi. Tapi kalau kita tidak boleh, wala tajassus, wala yaghtab, dan tidak boleh menggibah ba'dukum ba'da. Itu sama dengan kata Allah di surat itu, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kalian pasti gak suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri. Enggak. Itu namanya ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan keburukan orang lain di belakang orang itu. Apa keharusan dalam agama? Kalau kita sudah tahu keburukan orang, tutup dia. Maka Allah akan menutup keburukan kita. Saya kira kita semua juga punya keburukannya, pasti kan? Pasti. Yang laletik dia mau keburukan anak, biasa ngumpul ini paling juga. Anu ngorok tidurna, anu sok hitut di mana bae itu. Jangan diceritakan ibu kebiasaan bapak yang kayak gitu teh, gitu. Kalau karena memang itu akan membuat malu si bapak, gitu ya. Begitu juga bapak, jangan ceritakan kekurangan maksudnya, kekurangan dari ibu bapak. Tutup dia baik-baik. Siapa yang menutup keburukan saudaranya, Allah akan tutup keburukannya dengan ampunan dan maghfirah. Wah, jadi kalau kita sudah tahu sesuatu, ada yang harus diajarkan, ada yang harus disimpan. Kalau keburukan orang kita tahu, simpan baik-baik. Jangan simpan lah, simpan menjadi stres katanya. Buang ya, benar buang. Karena dia sama dengan bangkai orang, benar gak? Kan ada orang nih, ada boroknya di sini, itu bangkainya kan? Orang lain aja dia buang, sama yang punya aja dia buang, sama dia diambil, dimakan, coba eta. Harusnya tutup ya. Cari tensoplas, tutup.
Ada ilmu begitu kita tahu, kita harus ajarkan. Ya, salah satunya adalah ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tanpa melihat umur, kapan saja dia belajar Al-Quran, setelah dia tahu dia mengajarkan Al-Quran itu, pengetahuan Quran itu kepada orang lain. Seperti sekarang kita ini, pengajaran Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ilmu itu adalah makanan otak kita dan dia kebutuhan dasar. Mata dia disebut manusia, dikasih tinggal di dunia, dia menjadi tahu. Begitu lihat, apa alatnya, instrumennya? Mata, telinga, raba nih, meraba, merasa, dia akan mendapatkan pengetahuan. Ada sinyal-sinyal yang ada, oh itu rumahnya, oh warnanya itu, oh dia mulai tahu, banyak tahu. Kalau dia mulai tahu, oh gitu. Nah, simpan itu pengetahuannya baik-baik untuk bekal dia. Itu tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, tapi ada yang tahu secara automatically dan ada yang tahu harus kita cari. Kayak ilmu pengetahuan harus kita cari. Ilmu agama hukumnya wajib ain. Ilmu umum hukumnya wajib kifayah. Saya ulang. Mengetahui ilmu agama hukumnya wajib ain. Mengetahui ilmu umum hukumnya wajib kifayah. Tapi hukumnya wajib. Menjadi ahli sholat dengan ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji, hukumnya wajib bagi setiap orang. Setiap orang, kaya, miskin, gede, kecil, perempuan, laki-laki, wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu hukum apa? Kalau ain, dia ilmu agama. Kayak gini, ini wajib hukum. Setiap pribadi. Jangan ngawakilan yang punya Pak. Yang banyak justru bapak. Mah, ayeuna mama ngaji, ya ongkosna wakilan bapak. Untuk ilmu agama nggak bisa diwakilan, nggak bisa. Yang bisa diwakilin adalah untuk ilmu yang fardu kifayah. Ada orang satu mewakili, tapi ilmu agama nggak harus tahu semua orang tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang zakat. Semuanya harus tahu. Kita udah tahu semua ya Pak ya. Ilmu-ilmu itu, ilmu dasar itu ya Pak ya. Zakat 2,5% dikeluarkan setiap haul. Haul itu artinya tepung tahun gitu ya. Silakan mau tutup bukunya tanggal berapa terserah. Ada zakat 5%, ada zakat 10%, ada zakat 20%. Yang paling kita ingat yang 2,5%. 2,5% itu zakat apa Pak? Zakat mal 2,5%. Kalau yang 20%? 20%. Rikaz. Rikaz itu temuan. Ada nemu duit, rezeki nomplok lah gitu ya. 20 miliar. Keluarkan 20%. Kalau 20 miliar berapa berarti? 400 juta. 20% Pak. Bukan 2,5%. 4 miliar. Kalau ibu dapat 20 miliar, keluarkan 4 miliar, pasti ngegebek. Gede-gede ting zakat gitu. Ya gede, tapi kecil dia, cuma 20%, 80%-nya buat ibu. Karena kan kemarin nggak punya uang. Sekarang dapat 20 miliar, keluarkan 4 miliar. Yang 10% apa? Pertanian yang airnya dari hujan. Yang 5% kalau airnya diusahakan buat saluran.
primer, tersier, sekunder gitu kira-kira. Nah, kalau Pak Dokter masuk ke mana? Pak Dokter itu pegang orang aja itu 100.000, pegang doang. Mau yang mana tuh? Yang 20%, 10%, 5%, 2,5%? Dia pakai ilmu, Pak. Oke. Pilih, janganlah 20%. Boleh 10, 5%. 10 atau 5%. Tapi umumnya banyak yang 2,5%. Giliran zakat milihnya yang kecil-kecil aja. Jadi nah gimana caranya? Kalau pertanian dia setahun nggak? Enggak. Waktu haqqahu yauma hasad. Tunaikan zakatnya pada saat panen. Bapak punya pendapatan panennya kapan? Tiap bulan, berarti tiap bulan. Kalau tiap bulan berarti 5 atau 10%. Ini 2,5%. Ia mau pakai apa? Mau pakai pertanian? Pilihannya cuma 2 pertanian tuh, 10 atau 5 gitu Pak. Saya berapa Ustadz? Nanya dia benar-benar. Oh iya, mobilnya dikasih nggak sama kantor? Dikasih. Bensinnya dikasih. Terus supirnya dikasih. Ada supir dinas ya. Terus uang makannya dikasih. Berarti itu teh air hujan. Berarti berapa persen dah tiap bulan? 10%, benar Pak ya? Terus kalau dikeluarkannya setahun sekali, nah dia 2,5%. 2,5% itu gimana jadi caranya? 2,5% itu caranya diakumulasi semua, dikeluarin kebutuhan pokoknya dalam 1 tahun, maka sisanya keluarkan zakatnya 2,5% setahun. Itu yang 2,5%. Tapi Ustadz boleh kan ngitungnya setahun, keluarinnya tiap bulan? Emang enggak, tapi orientasinya ke setahun. Kalau orientasinya ke tiap bulan, dia cuma pilihannya 5 atau 10%. Nah ini ilmu Pak, gitu. Sehingga begitu dia tahu, dia paham, dia laksanakan, dia apply, dia laksanakan ilmu itu. Tahu. Kalau orang sudah tahu, tenang nggak? Tenang Pak, tenang. Dia sudah tahu ilmu zakat, duitnya miliaran, dia tenang Pak, tenang. Bukan punya dia, ini Allah yang ngasih, aku balikin sama Allah. Allah minta 97,5% juga aku kasih. Kita dapatnya 2,5%, nggak apa-apa, ada milik Allah kok, betul ya? Tapi Allah mintanya cuma 2,5%, 97,5%-nya silakan ambil. Kalau Allah mintanya 20% yang tadi, 80%-nya silakan ambil, gitu. Jadi kita tuh dikasih yang banyaknya, ya Pak ya. Tapi suka pelit, cap jahe, buntut kasiran, merege, padahal hal yang wajib. Kayak gitu ya Pak ya. Nah ini ya. Kalau kita sudah tahu aman. Nah, Bapak nyetir, mau ke undangan, nyetiran. Sudah tahu posisi gedungnya, sudah tahu di mana daerahnya, nggak pakai buka Google, sudah set Bismillah. Bahkan kalau tahu bukan hanya tahu 1 jalan, tahunya 5 jalan, Bapak sudah tenang saja. Ayo Pak, berangkat, nanti kita terlambat nih. Kalau terlambat kehabisan makanan kita. Cek si ibu teh, kenapa gitu mah? Kemarin juga kan kita begitu datang ke gedung jam 1:30 udah habis. Jadi makannya di rumah makan sebelah. Jadi koma berangkat cepet, jangan khawatir mah. Papa tahu jalan tikusna. Nah, jalan tikusna dia tahu. Kesini macet, kesini macet, sini. Dia 5 alternatif jalan dia tahu. Benar ternyata. Kalau dia sudah tahu jalan, tenang nggak? Tenang. Orang yang tahu, insya Allah hidupnya tenang. Kalau yang belum tahu, padahal dia menuju, dia harus banyak apa? Banyak nanya, banyak baca, banyak belajar. Betul kan? Kalau tidak mau belajar, tidak mau nanya, tidak mau, bergaulah bersama orang yang tahu. Aman gak?
Aman Pak, kemana kan itu milunya anu milu mah nebeng tuh kudunya milu teh nebeng lain anu nebeng mah nggak harusnya bensinan betul tuh kudunya honon lokasi jalan duduk manis. Cuman kalau kita nebeng harus tahu kalau sepatu kita kotor, bersihan heula, bisi mobil batur jadi kotor. Bikin senang yang punya. Kalau mau nebeng, bawa keresek. Lamun ke musim hujan maksudnya, mas keresek. Kenapa bawa keresek? Ya, ngawadahan sepatu bisi motoran. Tong gitu. Keresekan sepatu. Sebab mobil batur kekarak disese. Seneng nggak yang ditebengin? Senang. Begitu ke pom bensin, dia mau ngisi bensin. Nggak sengaja dia mau habis bensin aja. Sudah si bapak yang tadi nebengin dia turun mau kemana? Mau ke toilet dulu. Terus sama si pelayan bensinnya nanti sama bapak dibayar. Bukan? Seneng nggak yang ditumpangi? Seneng. Meskipun dia tidak berharap, tapi Bapak dibayar ya? Iya nggak apa-apa. Saya kebetulan lagi ada rezeki. Jadi yang punya tuh, padahal nggak apa, saya udah siapin kok. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Untung saya udah nebeng. Kan gitu Pak ya? Seneng nggak begitu Pak? Wah itu teh Pak. Nanti juga yang punya mobil tahu yang ditebengan deh gitu. Jadi kalau yang nebeng mah gampang. Nah namanya muqallid dalam urusan agama. Tapi jangan muqallid a'ma. Tidak boleh taklid buta. Bapak perlu kepada asatidz, para ustadz yang duduk di sini. Untuk apa? Untuk memberitahu soal agama, betul ya? Supaya tahu, kalau tahu kita tenang. Pelaksanaannya gimana? Supaya aman biluwe. Tapi tong pipiluan siga tuturut munding. Kalau nuturkan kudu ke kiai, guru, anu memang ilmu geus masagi dan caranya benar. Jangan seperti munding diturutkan. Kumaha ada tuturut munding teh? Munding ka kenca, milu ka kenca. Nyaho munding teh nyaho. Maka harus ikut kepada orang yang tahu. Bapak tahu Jogja, tahu tempatnya, tahu. Ya saya ikut Pak ya. Saya ingin nuturkan di belakangnya Pak ya. Mohon banget ikutin belakang. Ikutin mobilnya di belakang. Udah tenang kita, nggak pakai GPS lagi, sudah ikutin aja mobil dia. Kata suaminya, mah ikat, foto mobilnya itu, apanya, nomor platnya, bisi ketukar mobil kan logo sama, apanya, udah. Si istrinya navigator jadinya, bapaknya driver. Mana mobil tadi teh? Tadi papa, wah ini wah gitu ya. Paling riweuhna eta unggul, nutur-nuturkeun ustad, eta unggul riweuhna. Aya nu capek, aya nu segala macamnya. Biasa eta mah ya Pak ya. Tapi sekali lagi sudah aman karena sudah tahu. Kalau tujuan hidup kita sudah ketahui, aman Pak. Aman insyaallah. Nanti setelah hidup dunia ini ujungnya apa Pak kita? Ujungnya apa? Mati kan? Ajal, mati. Udah tahu nggak? Tahu kan Pak, tata cara orang mati tahu aja. Mati yang baik tahu? Ya pesan-pesan dulu kalau meninggal tuh, terus beberes dulu semua ya Pak ya. Kumpulin anak istri ya, kumpulin semuanya, beres-beres semuanya, beres-beres semua sudah selesai. Kira-kira udah mau saatnya, ucapin la ilaha illallah, aman selesai. Betul nggak? Itu namanya husnul. Gampang nggak husnul khotimah? Gampang, asal tahu ilmu. Nah ini sekarang kita ini ngaji kayak gini dalam rangka pengen husnul khotimah, menjaga konstansi iman kita mantap terus supaya ke ujungnya enak. Setelah mati, ujungnya terusnya apa lagi? Ada perjalanan apa Pak? Perjalanan barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Yang saya pernah ceramahkan di sini seperti luar dari masjid ini, dunia ini dalam masjid. Kita ditutup, dipagari, tidak tahu apa-apa tentang alam sana. Kita di dalam sini, udah situ.
80-90 tahun di dalam masjid, bolak-balik dalam dunia maksudnya terus. Pada saat waktunya habis, keluar dari dunia ini, keluar. Begitu keluar, ada yang tidak tahu akaratnya harita, geningan ada kehidupan. Hah? Rewas tuh Pak? Rewas. Bekal tuh boga, coba. Rewas. Minta bantuan kanu hirup, hesek tuh bisa. Bagi yang tahu kayak kita, tenang gak Pak? Tenang, sudah diprediksi ada kehidupan itu. Sudah, insya Allah gitu. Oh ini barusan teh, alhamdulillah geningan ngeunah kieu. Nyaho kieu mah tiba heula. Udah di alam barzah. Tahu gak kita di alam barzah berapa lama? Kan kita nggak tahu durasinya ya. Cuman sebentar atau lama, tergantung senang atau tidak. Kalau yang kita kelihatan sebentar ini. Itu yang kata Allah dalam Quran. Begitu ditanya, berapa lama kamu tidur? Baru kemarin tidur sore, sekarang sudah dibangunkan. Jadi cuma semalam doang kita di alam barzah. Tapi selama semalam itu kita akan merasakan berbagai kenikmatan barzakhiyah. Sampai yaumul zilzal mahsyar. Begitu yaumul mahsyar, kumpulkan. Kita dikumpulkan baru as-sirat, baru yaumul hisab. Setelah yaumul hisab baru tuh yaumul jaza, baru ada surga, neraka di situ. Nah ini ahli surga semua. Kita tahu karena sudah tahu ujungnya ke sana, sudah kita titi jalannya. Mau digoda kanan kiri tenang. Orang yang berilmu tidak akan terpengaruh oleh orang yang tidak berilmu, betul Pak? Betul, karena dia istiqomah mantap dalam ilmunya. Jadi itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Nah, saya baca hadis. Faja'ahu rajulun. Pernah di Damaskus ini ceritanya. Datang ke Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Seorang laki-laki, faja'ahu rajulun faqala ya Abu Darda. Berkata laki-laki ini kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul. Aku datang dari kota Rasul, yaitu Madinah. Maji'tu li hajatin. Aku datang ke sini untuk satu hajat. Karena qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar engkau tahu tentang sebuah hadis. Hadis ini dari Nabi. Oh iya, itu aku dengar langsung dari Nabi, kata beliau. Jadi sahabat laki-laki ini sedang mengkonfirmasi ada hadis. Hadis apa? Begini bunyinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Satu. Kata Nabi SAW, Abu Darda menuturkan, man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, tujuannya untuk menuntut ilmu. Dari rumah ke masjid, dari rumah ke madrasah, dari rumah ke pengajian, dia meniti jalan itu, salaka, meniti jalan itu. Ada susah, ada sulit, ada malam, ada siang, ada pagi, kan gitu ya Bu ya. Bahkan ada ibu-ibu yang saya lihat tuh di pinggir jalan kalau mau ngaji tuh ada yang nungguin angkot, ada yang diantar sama Gojek, ada yang diantar sama anaknya. Oh banyak pengajian tuh. Dia sedang meniti jalan. Man salaka tariqan yatlubu, dia menuntut fihi di jalan itu ilman, ilmu pengetahuan. Maka janji Allah, salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Allah takdirkan jalan itu menuju surganya. Dahsyat kan? Jadi Bapak tadi dari rumah ke sini, selain sholat berjamaah, berzikir dan kemudian menuntut ilmu, itu sedang meniti jalan menuju surga. Ekermah ini teh surga dunia, hakikatnya nanti kita sampai kepada surga akhirat. Namanya surga apa yang paling tinggi Pak? Ibu tahu? Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surat apa itu teh?
Kahfi di 10 ayat terakhir. Bapak Ibu periksa lihat. Orang yang beriman dan beramal saleh atas dasar ilmu, maka baginya ditetapkan surga Firdaus. Kalau sudah masuk di dalamnya, dia nggak mau keluar lagi. Itu surga Firdaus. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia sedang menuju kepada surga. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Nah, nasihat saya, orang yang cerdas pintar adalah, begitu ada anak yang mau sekolah, mau kemana dek? Mau sekolah agama. Sekolah agama ini wajib hukumnya. Nanti kalau udah besar kamu ajarin orang-orang ya tentang agama. Iya siap bu, saya mau ke pesantren. Oke, pesantren mana itu? Bener ya. Ini ibu nitip ya, buat biaya kamu, jajan kamu. Si orang tamu siapa? Pak Anu, di mana rumahnya? Ada teleponnya? Ada. Ke anak itu kasih uang bekalnya. Nanti ke bapaknya telepon, Pak, berapa? Si Ujang tuh biaya pesantrennya. Sebulan tuh 3 juta bu. Semua dengan makan, dengan asrama, dengan belajarnya semua. Oh iya, saya nanti nitip tiap bulan 1 juta ya. Untuk jadi jalan. Dia sudah sedang membeli jalan menuju surga. Dan itu menjadi amal jariah. Ghairu mamnun, tidak akan terputus. Sepanjang anak itu belajar, anak itu nanti jadi ilmuwan, anak itu nanti jadi ulama, anak itu nanti mengajarkan santri, mengajarkan orang, berceramah. Sepanjang dengan dana dari ibu, bantuan donasi, infak sedekah tadi itu, maka ibu bapak akan dapat pahala dari apa yang disampaikannya. Dahsyatnya itu. Kita ikut, kita sedang menuju jalan surga tapi nebeng dari surga orang lain. Betul, ya nebeng dewe kawan-kawan. Ya, jadi anu pinter mah begitu Pak. Dia tidak jadi ahli agama, tapi dia dapat pahala dari ceramah orang yang sedang berceramah. Bagaimana caranya? Biaya sekolah anak itu ikutan kita. Tidak harus dipenuhi semua. Berapa kita mampu? Kalau enggak gitu datang ke pesantrennya. Pak Kiai, saya mau donasi ya tiap bulan. Terima zakat nggak Kiai? Terima. Madrasah terima mangga. Saya 5 juta ya tiap bulan. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk biaya santri semuanya. Satunya lagi 5 juta, satunya lagi, terus ada orang-orang kaya. Itu semua sedang menghuludkan hartanya. Apa yang ada di sisi Allah adalah bakal kekal. Dan apa yang ada di sisinya bakal hancur. Coba sekarang kita bandingkan. Tahu ilmunya ya. 5 juta kita simpan, 5 juta kita kasih pesantren. Mana yang kekal? Yang pesantren. Yang 5 juta di tangan kira-kira minggu depan jadi apa? Ada yang jadi baju kan? Ada yang jadi kolak. Ada yang jadi apa lagi? Kalau jadi makanan, kemudian makanannya menjadi tenaga, tenaganya dipakai jariah, itu bakal ngalir terus manjangnya. Tapi kalau jadi tenaga, tenaganya ngan sekalian ngumpul, segitu unggul, tidak ada manfaat gunanya lagi. Jadi duit 5 juta bisa sehari habis. Habis nggak? Ibu saya kasih 5 juta, sehari bisa habis nggak? Habis, itu nggak usah sehari Ustaz, 1 jam juga habis. Ayo kekuiran di pasar, kayak GSBA keluar. Bisa kan? Dan sekarang nggak usah harus gede-gede, 5 jutaan gitu berat itu, anu lalentik ya 5 juta mah ayah. Ya bu ya, yang 5 juta kita serahin ke pesantren, kita nggak pikirin lagi itu bakal kekal, bakal ngejaga orang, bakal jadi torikon menuju surga. Nah jadi harus cerdas. Tua-tua saya ini kayak kita ini harus sudah cerdas. Jalan yang kita tidak bisa, kita tapi dapat meniti jalan itu dengan cara ikutan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Yang kedua, dalam hadis Abu Darda ini Rasul mengatakannya gini, dan para malaikat.
Wa innal malaikata latado, sungguh merendahkan sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap. Ajnihata, sayap-sayapnya diturunkan. Untuk apa? Ridon, ciri bahwa malaikat senang, bahagia, atoun litolibil ilmi, bagi orang yang penuntut ilmu. Jadi malaikat, sekarang kita lagi nuntut ilmu Pak ya. Malaikat sedang menurunkan sayapnya buat kita semua. Tanda hormat. Kalau bapak atau ibu lah ya, ada anak bu, lega gitu, ngomongnya juga keras, kasar, itu hormat acan. Seneng nggak? Seneng nggak? Enggak. Komo misalnya anak itu pernah dibantu, anak itu terbudak, ini songong. Nah, bahasa Sunda nanti songong teh. Ah, kayak songong. Tapi ada anak yang adab, ya. Assalamualaikum ibu. Sopan, merendahkan badan ya bu ya. Sambil beri isyarat, dia senyumnya tulus. Ada senyum yang bukan tulus kan, senyum fulus. Ini senyumnya tulus. Senang gak ibu? Senang kita ketemu dia, ada. Nah, tanda senangnya itu malaikat juga merendahkan sayapnya. Adab, malaikat saja beradab. Beradab itu artinya berakhlak begitu mulia kepada penuntut ilmu. Bayangkan, malaikat itu, malaikat Jibril saja Pak, Jibril. Sama Rasul dibilang, Rasul bilang gini, Jibril, boleh gak aku lihat kamu yang sebenarnya kayak apa? Ya gak bisa Muhammad. Gak bisa lihat, saya ini gede. Kamu di dunia itu kecil, bumi ini kecil. Jadi sayapku satu saja aku tutup bumi ini, ketutup Muhammad. Kata Jibril, satu tuh. Dicoba. Ditutup sama dia. Gelap ini, aku ini baru satu sayap. Aku punya ratusan sayap. Bagiku bumi kamu ini kecil banget. Bayang gak? Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Malaikat itu triliunan jumlahnya. Kata malaikat Jibril, kecil Muhammad. Jadi gak bisa lihat kan. Terlalu besar untuk dilihat. Matamu gak bisa melihat yang lebih besar dari apa yang kamu bisa lihat. Pak, kita ada di dalam bumi. Bisa lihat bumi gak secara utuh Pak? Gak bisa. Kita ada di dalamnya. Gak bisa lihat bumi secara utuh. Gak bisa. Karena kita terlalu kecil untuk bisa melihat bumi yang besar. Bumi ini luasnya berapa Pak? Tahu gak? Ilmu juga nih, 510 juta kilometer persegi, 510 juta. Yang daratannya cuma 1,4, 1,5. Lautannya 3, sekian. Jadi lebih besar bumi ini. Katanya itu juga. Kalau nggak percaya ukur. Kira-kira begitu. Ternyata dia kecil banget. Gitu. Nah, malaikat itu yang diciptakan Allah mulia dan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat kepada Allah. Dia dari cahaya. Apa diperintahkan dia taat, gak pernah maksiat sama Allah. Dia menurunkan sayapnya, menghormati penuntut ilmu yang kecil-kecil itu. Begitu orang tuh meniti jalan berilmu, baru niat saja malaikat sudah nurunin saya. Ayo, aduh luar biasa. Diemple-emple sama malaikat. Di sini luar biasa. Lu datang teh punten orang nu geus sekolah trek diajar. Nya enggak ada batas belajar, ayo belajar. Duh era diajar geus sekolah tuh orang mah. Ilmu mah tidak pakai milih-milih kudunu orang. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan kalau sudah berilmu, tadi baru menuntut ilmunya ya Pak ya. Sekarang kalau sudah berilmu, wa innal alima, sungguhnya orang yang berilmu,
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ini kata Nabi, Pak. Jangan diragukan. Sungguh akan selalu beristighfar buat orang yang berilmu. Itu siapa? Man fis samawati, semua malaikat di langit, wa man fil ardi, dan orang-orang soleh yang ada di bumi. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu, mabuk untungnya tuh, punya ilmu tuh untungnya tuh, para malaikat beristighfar selalu buat dia. Astagfirullah, ya Allah ampun. Karena malaikat mah nggak beristighfar buat dirinya, dia beristighfar pasti buat orang lain. Siapa orang lainnya? Orang yang berilmu. Maka beruntunglah orang-orang yang alim itu. Wal hitanu fi jawfil ma'. Ini Nabi katakan bahkan sampai ikan di dalam laut. Ikan di dalam laut. Nah, Pak, kita teh ngaji di sini nih di Baitul Mukmin. Kira-kira laut yang paling dekat di mana, Pak? Pangandaran paling dekat. Nah, ibu nyebutnya Pangandaran, Pak, di Sukabumi aja. Cirebon ada. Sehingga nama sering ke Pangandaran ya. Kan segitu jauh ya. Barijem di jero laut. Wal hitanu fi jawfil ma'. Ikan-ikan yang dalam laut pun beristighfar buat orang penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim. Yang keempat, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alal abidi, terhadap orang yang tidak berilmu. Berilmu ini tidak. Ini alim, ini tidak alim. Kalau kita yang mana kita? Ini apa yang ini? Ini juga Bapak Campus. Ini apa itu? Ini apa itu? Ini alim, ini enggak alim. Yang ini alim, Pak. Keutamaan kelebihan orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti bulan purnama terhadap bintang gemintang yang lain. Ibu lihat di tanggal 15 nanti malam ya, kalau kelihatan ada bulan, bulan purnama, lengkap, indah. Kan nuker bobogohan mak itu neangan bulan. Lamun orang ibu bapak neangan awal bulan terus. Lamun akhir bulan semangat enggak? Kudu semangat dah mayunan awal bulan terus tak? Iya mantap begitu akhir bulan sholat jadi horeang. Allah. Jika numoal sholat lagi, awal bulan Allahu Akbar, duit kerloba, semangat sholat lagi. Kelebihan orang berilmu kata Nabi bukan kata saya. Seperti bulan yang kalian lihat di antara bintang gemintang. Baik, itu yang berilmu, itu yang tidak berilmu. Tapi tetap yang tidak berilmu kalau dia soleh, dia abid, dia seorang penyembah Allah, yang tetap dia ada indahnya juga. Bintang indah banget. Tapi begitu ada bulan purnama, itu purnama adalah yang berilmunya. Kita ini yang bintang-bintangnya, yang ilmunya dikit-dikit. Ilmu kita kan dikit ya, bener nggak? Nah ilmu kita tuh jadi kayak bintang-bintang. Makanya kalau ilmu kita merasa dikit kan kita jadi rajin kayak gini, rajin sekali. Kemudian yang kelima, wa innal ulama, yang terakhir, wa innal ulama warasatul anbiya. Di sini hadisnya Pak. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, di sini maka orang yang berilmu dia pewaris para nabi. Dia bukan nabi tapi pewarisnya, penerus perjuangan nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar, tidak emas, tidak permata, wala dirhaman wala dinaran, warathu al ilma. Mereka mewariskan ilmu. Maka disebut al ulama warasatul anbiya karena ilmunya. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin
Gitu. Maka siapa yang sudah mengambil ilmu itu, maka dia sudah mengambil bagian dari apa yang diwariskan Rasulullah SAW. Maka sekarang kita sedang menuntut warisan dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi orang yang berilmu itu luar biasa. Dan terakhir di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11. Ayat 11 surat Al-Mujadalah. Saya baca lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, hai orang yang beriman, kalau dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, luaskan majlis, kasih tempat duduk di kursian, beri calik, cari pasihan tempat nyarande supaya bisa nyarande. Yafsahillah, maka Allah akan meluaskan. Kalau lagi belajar ilmu Pak, majelisnya gini, maksud kata ayat ini maksudnya gini. Sini Pak, sini. Gitu ya Pak ya. Ngatur, kasih tempat orang. Udah nggak muat di sini Pak. Kita yang maju dikit ke depan. Saya pas itu Pak, saya di depan. Maaf ya Pak ya. Pengkeran kan gitu Pak ya. Terus itu disebut tafassahu. Siapa orang yang memberi lolongkrang bagi orang yang mau menuntut ilmu, yafsahillah, Allah akan membuka keluasan hatinya, keluasan jiwanya, keluasan rezekinya, keluasan kesehatannya kepada orang itu. Hebatnya jaminannya ayat itu. Yafsahillah, Allah akan buka. Wa idza qila shuzu fansuzu. Tapi kalau disuruh berdiri, maka berdirilah. Wa qila suzu fansuzu. Dia akan taat karena ilmu. Kenapa harus berdiri? Dijelaskan. Karena sudah selesai pengajiannya. Maka apa janji Allah bagi orang yang berilmu? Ini ujungnya ayat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu jadi satu di diri seseorang, Allah akan angkat. Angkat apanya? Angkat kehidupannya, angkat kemuliaannya. Ada orang yang kehidupannya diangkat, kemuliaannya diturunkan. Ada nggak? Dia berilmu tanpa iman. Ada orang yang beriman, ilmunya sedikit, dia diangkat kemuliaannya, tapi tidak semudah, tidak setinggi derajat orang yang berilmu. Dia tidak dapat jabatan tertentu. Mungkin tidak seluas kalau dia punya ilmu. Tapi kalau beriman dan berilmu, dunianya bakal hormat kepada dia. Akhiratnya Allah tunjukkan. Dan kemuliaan dirinya luar biasa. Ini ditembongkan pada sikap, perilaku. Ini pada keterampilannya. Ilmu pengetahuan jadi satu. Orang yang berilmu tapi juga berakhlak mulia, dialah yang dijamin oleh Allah diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ujung ayat itu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas segala apa yang kalian lakukan, Allah Maha tahu. Orang yang berilmu pasti menyembunyikan apa yang dikerjakannya, karena pahalanya tetap di sisi Allah meskipun orang lain nggak tahu. Kalau kita tahu ilmu, kita ajarkan orang, nggak usah harus pengen dipuji, biar saja Allah yang memuji orang itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itulah terakhir surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menjamin bahwa orang yang beriman dan berilmu maka akan diangkat derajatnya setinggi langit sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi mudah, akan jadi mulia. Maka kalau dia sedang merendah kepada Allah, Allah akan angkat posisinya di mata orang lain. Tapi kalau dia angkat dirinya di mata orang lain, maka dia akan direndahkan oleh Allah karena dia sombong. Ada nggak orang yang berilmu tapi sombong? Dia nggak punya iman. Jadi ini dua ya Pak ya, harus dulu. Nah, ada yang level nomor 1, level nomor 2, level nomor 3, level nomor 4. Imannya ecek-ecek, alhamdulillah ada. Ilmunya pun ecek-ecek kecil saja. Ya sekelas ini aja. Itu kita bukan. Kita di atasnya dikit. Nah, imannya lumayan, ilmunya lumayan. Jadi pakai lumayan lah, ngarah lebih tinggi. Nah, jadi kita pun kehidupannya lumayan. Nah nanti ada kelas nomor 1 ini yang eksekutif. Dia itu tuh
berakhlak mulia, berilmu tinggi, wah hidupnya mudah. Dia tinggal nunjuk aja udah sampai di tempat, betul nggak? Nah, dia pengen naik pesawat, dibayarin. Udah gitu, wah soleh luar biasa. Nah itu tergantung iman dan ilmu. Atas persis jam 5:30. Kalau sudah persis 5:30, bentar lagi sudah waktu syuruk. Ya, kita bisa sholat 2 rakaat, kita bisa mendapatkan keutamaan yang belum batal wudunya. Kalau yang sudah batal ya kalau mau sholat wudu lagi, kalau enggak ya tidak, karena sholat sunnah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Fadilah pengen tahu itu dahsyat luar biasa, karena ujungnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Wa inna nur, dan cahaya itu la yurda lil asi, dan tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ingat, ahli maksiat, kemaksiatan sama ilmu bertolak belakang. Kalau dia berilmu dan beriman, pasti dia jauhi maksiat. Benar? Sekali dia bermaksiat, maka ilmunya bakal tidak bercahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yurda lil asi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya, dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi dia linear, satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukmin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yang bukan siapa-siapa oleh Allah diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi ilmu dan kemauan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir. Kita sempurnakan dengan talabul ilmi sampai syuruk nanti ya, insyaallah. Dan siapa yang berdiam di tempat sholatnya sampai sebelum atau setelah terbit matahari syuruk namanya, sebelum duha, maka Allah akan berikan keutamaan baginya seperti orang yang berangkat haji. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini hari Sabtu ya, Sabtu tanggal berapa nih? Jumadil Awal 14 Jumadil Awal. Terus berjalan waktu berjalan tidak menunggu ibu bapak, tidak nungguin. Siapa yang diam-diam saja maka kelibas sama waktu terus jalan. Kita mau tidur, kita mau baca, kita mau ngaji, waktu terus berjalan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan berulang waktu yang sudah berjalan. Dan al waktu kasaif, waktu seperti pedang.
Kalau dia tidak kalian gunakan, dia akan memotong lehermu, gitu katanya. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Insya Allah kita bisa gunakan waktu itu untuk memotong apa saja. Musuh yang datang kita potong, kue yang datang kita potong, kira-kira begitu. Untuk semuanya bisa menjadi manfaat bagi kita. Kalau yang tidak menggunakan waktu, leher dia yang dipotong sama waktu. Jam segini masih tidur, nah kan? Jam segini masih ngorok, jam segini itu dia dilibas, dilindas, dipotong oleh waktu. Alhamdulillah kita sudah duduk di tempat yang mulia ini. Kalau yang ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, sambil nyender aja, kayak bebas aja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya ingin ngajak bahas tentang sebagian dari keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Sekedar definisi yang paling singkat, ilmu itu adalah tahu. Tahu sesuatu itu sudah ilmu. Tapi kalau ilmu pengetahuan, itu prosesnya panjang. Dia menjadi sebuah seni yang terstruktur dan seterusnya. Tapi kalau hanya sekedar tahu, dia ilmu. Nah, jadi ilmu itu paling tidak kita tahu. Segitu aja dulu. Sebab Rasul mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia harus dengan ilmu dunia. Siapa yang pengen akhirat harus ilmu akhirat. Siapa yang pengen dunia akhirat harus dengan ilmu dunia akhirat. Kayak kita ini yang ketiga kita pakai ilmu dunia akhirat. Karena cerdas, maka sekali berjalan, sekali mendayung, 2, 3, 5, 6 negara kita lewati, begitu ya. Pulau apa negara? Negara aja lah biar gede, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, di surat yang pertama diturunkan, surat apa tadi? Al-Alaq ya. Ini sebentar saya setting ininya. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali diperintahkan adalah suruh baca. Sebelum diperintahkan sholat, suruh baca dulu. Sebelum sholat suruh baca dulu. Sebab bagaimana caranya sholat sebelum dia baca? Benar gak? Dia nggak tahu bagaimana caranya. Tahu dulu caranya, baru dia laksanakan ibadah. Makanya ada remember, begitu, understand. Yang ketiga, apply, melaksanakan. Jadi melaksanakan setelah dia ngerti. Ngerti itu mulai dari ingat. Nah, ingat itu nanti jalannya adalah ngaji, membaca, kayak gitu ya Pak ya. Kayak sekarang nih, kita sedang mengaji. Majelis ilmu seperti ini, sabda Nabi SAW adalah ibarat riyadul jannah, sama seperti taman surga. Siapa orang yang pengen berada di taman surga, datangilah majelis ilmu seperti ini. Ini taman surga. Surga dunia ini, surga dunia. Kurang apa lagi Bu? Disuruh nunutan, bari calik, tekudu ngomong, calik kungkul, buka cepil, jangan buka mulut. Pejam mata, nggak apa-apa. Mungkin di ujungnya ada bubur, ya kan? Saya nggak tahu. Libur dulu. Libur. Ya masing-masing begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kenikmatan dunia. Dan ini ibarat riyadul jannah, taman
surga. Ini berarti kalau ini taman surga, ini apa nih? Ya, ahli surga nih, apa namanya? Bidadara nih gitu. Tapi ya seorang tis aki-aki ke bidadara, nah itu bidadari. Tembung ujang ibu disebut bidadari. Memang bidadari surga itu teh, kayaknya gue saya dikasih tahu. Nah ini kan ilmu juga. Kita nanti dibangkitkan setelah zilzal, idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau sudah dizilzali, sudah rata, digenjlongkan, diratakan semua, nggak ada yang di atas bumi ini udah masuk ke dalam, nggak ada manusia satupun. Maka mulai namanya yaumul bi'tsah, hari dibangkitkan. Hari dibangkitkan itu ditiup sangkakala. Begitu ditiup sangkakala, muncul itu teh. Kita teh muncul. Nah saat muncul teh kumaha eta? Apakah tiga aki-aki meninggal? Nah, kalau saya misalnya meninggal dunia nanti 80 tahun misalnya ya Pak ya. Tapi 80 tahun itu sehat gitu, cekas, waringkas. Apakah waktu dibangkitkan itu seusia 80 tahun meninggalnya? Tidak. Di seusia 30 tahunan. Di seusia paling indah bagi seorang anak manusia yang diberi umur panjang. Umur berapa yang paling indah hidup itu? 20 ke 30 gitu ya Pak ya? Segitu. Jadi kalaupun ada janggot, can bodas. Kumis can bodas, rambut can bodas. Jadi masih kaset jengge. Jadi nanti dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, sudah dalam keadaan jadi akan ada yang pangling nanti. Saat ini padahal pemajikan anak. Saya. Begitu juga anak kita yang meninggal, ada bayi yang meninggal di usia 3-4 bulan setelah lahir, maka dia nanti tampilnya di usia 30 tahun, bukan bayi. Nah itu yang pangling itu di situ. Orang tua itu, ini siapa kamu? Saya anak emak, gitu. Loh kan meninggalnya? Iya, inilah gedenya aku gitu. Jadi nanti sudah nggak ada lagi orang tua, nggak ada lagi anak muda, seusia semua kita untuk perjalanan panjang terjal berikutnya, tapi indah bagi kita semua, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi Quran menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu, tapi membacanya harus dengan niat untuk mencari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang membaca sesuatu tapi untuk mencari kelemahan seseorang. Kalau saya sudah tahu, didedetkan pokoknya. Didedetkan itu diarah gitu. Ada kan orang kalau udah benci dalam urusan politik, dalam urusan bisnis, dalam urusan apa saling membenci, itu dia cari-cari kesalahan orang. Benar ya? Dia cari-cari. Nah pada saat itu tidak boleh, kecuali yang memang ada hubungan pekerjaannya, seperti reserse polisi itu memang kewajiban dia mencari. Kalau kita mah polisi bukan ngapain? Mencari kesalahan, kekurangan orang lain, tidak boleh hukumnya mencari. Coba bisa dilihat ayat 10, 11, 12 Al-Hujurat. Kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terus ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun an qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ayyakunna khairan minhunna. Gitu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Jangan menghina orang lain. Nanti wala tajassasu, dan jangan tajassus. Tajassus itu mencari keburukan orang lain. Itu mencari keburukan orang lain, mencari ilmu enggak itu?
Mencari ilmu tapi ilmunya dipakainya buat menghina, merendahkan, apalagi memenjarakan orang lain. Jadi yang boleh melakukan itu cuman mencari kesalahan orang itu cuman siapa? Punten Pak polisi yang lagi tugas, lagi mendetek kesalahan orang untuk kebutuhan pengadilan, untuk mengadili di pengadilan dunia. Nanti pengadilan akhirat beda lagi. Tapi kalau kita tidak boleh, wala tajassus, wala yaghtab, dan tidak boleh menggibah ba'dukum ba'd. Itu sama dengan kata Allah di surat itu, memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kalian pasti gak suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri. Enggak. Itu namanya ghibah. Apa ghibah itu? Menceritakan keburukan orang lain di belakang orang itu. Apa keharusan dalam agama? Kalau kita sudah tahu keburukan orang, tutup dia. Maka Allah akan menutup keburukan kita. Saya kira kita semua juga punya keburukannya. Pasti kan? Pasti. Yang laletik dia mau keburukan anak anu biasa ngumpul ini paling juga anu ngorok tidurna anu sok hitut di mana bae itu. Jangan diceritakan ibu kebiasaan bapak yang kayak gitu teh. Itu kalau karena memang itu akan membuat malu si bapak gitu ya. Begitu juga bapak, jangan ceritakan keburukan, kekurangan maksudnya, kekurangan dari ibu bapak. Tutup dia baik-baik. Siapa yang menutup keburukan saudaranya, Allah akan tutup keburukannya dengan ampunan dan maghfirah. Wah, dahsyat. Jadi kalau kita sudah tahu sesuatu, ada yang harus diajarkan, ada yang harus disimpan. Kalau keburukan orang kita tahu, simpan baik-baik. Jangan simpan lah, kalau simpan menjadi stres katanya. Buang ya, benar buang. Karena dia sama dengan bangkai orang, benar gak? Kan ada orang nih, ada boroknya di sini, itu bangkainya kan? Orang lain aja dia buang, sama yang punya aja dia buang, sama dia diambil, dimakan, coba eta. Harusnya tutup ya. Cari tensoplas, tutup. Nah, ada ilmu begitu kita tahu, kita harus ajarkan. Ya, salah satunya adalah ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tanpa melihat umur, kapan saja dia belajar Al-Quran, setelah dia tahu dia mengajarkan Al-Quran itu, pengetahuan Quran itu kepada orang lain. Seperti sekarang kita ini, pengajaran Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, ilmu itu adalah makanan otak kita dan dia kebutuhan dasar. Mata dia disebut manusia, dikasih tinggal di dunia, dia menjadi tahu. Begitu lihat apa alatnya, instrumennya, mata, telinga, raba nih, meraba, merasa, dia akan mendapatkan pengetahuan. Ada sinyal-sinyal yang ada, oh itu rumahnya, oh warnanya itu, oh dia mulai tahu, banyak tahu. Kalau dia mulai tahu, oh gitu. Nah, simpen itu pengetahuannya baik-baik untuk bekal dia. Itu tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, tapi ada yang tahu secara automatically dan ada yang tahu harus kita cari. Kayak ilmu pengetahuan harus kita cari. Ilmu agama hukumnya wajib. Ain. Ilmu umum hukumnya wajib kifayah. Saya ulang. Mengetahui ilmu agama hukumnya wajib ain. Mengetahui ilmu umum hukumnya wajib kifayah. Tapi hukumnya wajib. Menjadi ahli sholat dengan ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji hukumnya wajib bagi setiap orang. Setiap orang, kaya, miskin, gede, kecil, perempuan, laki-laki wajib. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu hukum apa? Kalau ain
dia ilmu agama. Kayak gini, ini wajib hukum. Setiap pribadi. Jangan ngawakilan yang punya. Pak, yang banyak justru bapak. Mah, ayana mama ngaji. Ya ongkosna, wakilan bapak. Untuk ilmu agama nggak bisa diwakilan. Nggak bisa. Yang bisa diwakilin adalah untuk ilmu yang fardu kifayah. Ada orang satu mewakili, tapi ilmu agama nggak harus tahu semua orang tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang zakat. Semuanya harus tahu. Kita udah tahu semua ya Pak ya, ilmu-ilmu itu, ilmu dasar itu ya Pak ya. Zakat 2,5% dikeluarkan setiap haul. Haul itu artinya tepung tahun gitu ya. Silakan mau tutup bukunya tanggal berapa terserah. Ada zakat 5%, ada zakat 10%, ada zakat 20%. Yang paling kita ingat yang 2,5%. 2,5% itu zakat apa Pak? Zakat mal 2,5%. Kalau yang 20%? 20% rikas. Rikas itu temuan. Ada nemu duit, rezeki nomplok lah gitu ya. 20 miliar. Keluarkan 20%. Kalau 20 miliar berapa berarti? 400 juta. 20% Pak. Bukan 2,5%. 4 miliar. Kalau ibu dapat 20 miliar, keluarkan 4 miliar, pasti ngegebek. Gede-gede ting zakat gitu. Ya gede, tapi kecil dia, cuma 20%, 80%-nya buat ibu. Karena kan kemarin gak punya uang. Sekarang dapat 20 miliar, keluarkan 4 miliar. Yang 10% apa? Pertanian yang airnya dari hujan. Yang 5% kalau airnya diusahakan buat saluran primer, tersier, sekunder gitu kira-kira. Nah, kalau Pak Dokter masuk ke mana? Pak Dokter itu pegang orang aja itu 100.000, pegang doang. Oh yang mana tuh? Yang 20%, 10%, 5%, 2,5%? Dia pakai ilmu Pak. Pilih, janganlah 20%. Boleh 10, 5%. 10 atau 5%. Tapi umumnya banyak yang 2,5%. Giliran zakat milihnya yang kecil-kecil aja. Jadi nah gimana caranya? Kalau pertanian dia setahun nggak? Enggak. Waktu haqqahu yauma hasad. Tunaikan zakatnya pada saat panen. Bapak punya pendapatan panennya kapan? Tiap bulan. Berarti tiap bulan. Kalau tiap bulan berarti 5 atau 10%. Ini 2,5%. Ia mau pakai apa? Mau pakai pertanian? Pilihannya cuma 2 pertanian tuh, 10 atau 5 gitu Pak. Saya berapa Ustadz? Nanya dia benar-benar. Oh iya, mobilnya dikasih nggak sama kantor? Dikasih. Bensinnya dikasih. Terus supirnya dikasih. Ada supir dikasih. Terus uang makannya dikasih. Berarti itu teh air hujan. Berarti berapa persen dah tiap bulan? 10%, benar Pak ya? Terus kalau dikeluarkannya setahun sekali, nah dia 2,5%. 2,5% itu gimana jadi caranya? 2,5% itu caranya diakumulasi semua, dikeluarkan kebutuhan pokoknya dalam 1 tahun, maka sisanya keluarkan zakatnya 2,5% setahun. Itu yang 2,5%. Tapi Ustadz boleh kan ngitungnya setahun, keluarinnya tiap bulan? Enggak, tapi orientasinya ke setahun. Kalau orientasinya ke tiap bulan, dia cuma pilihannya 5 atau 10%.
Nah ini ilmu Pak, gitu. Sehingga begitu dia tahu, dia paham, dia laksanakan, dia apply, dia laksanakan ilmu itu. Tahu. Kalau orang sudah tahu, tenang nggak? Tenang Pak, tenang. Dia sudah tahu ilmu zakat, duitnya miliaran, dia tenang Pak, tenang. Bukan punya dia, ini Allah yang ngasih, aku balikin sama Allah. Allah minta 97,5% juga aku kasih. Kita dapatnya 2,5%, nggak apa-apa, ada milik Allah kok, betul ya? Tapi Allah mintanya cuma 2,5%, 97,5%-nya silakan ambil. Kalau Allah mintanya 20% yang tadi, 80%-nya silakan ambil. Gitu. Jadi kita tuh dikasih yang banyaknya, ya Pak ya. Tapi suka pelit, cap jahe, buntut kasiran, merege. Padahal hal yang wajib. Kayak gitu ya Pak ya. Nah ini ya. Kalau kita sudah tahu aman. Nah, Bapak nyetir mau ke undangan, nyetiran, sudah tahu posisi gedungnya, sudah tahu di mana daerahnya, nggak pakai buka Google, sudah set Bismillah. Bahkan kalau tahu bukan hanya tahu satu jalan, tahunya 5 jalan. Bapak sudah tenang saja. Ayo Pak, berangkat, nanti kita terlambat nih. Kalau terlambat, kehabisan makanan kita. Cek si ibu teh. Kenapa gitu mah? Kemarin juga kan kita begitu datang ke gedung jam 1:30 udah habis. Jadi makannya di rumah makan sebelah kan. Jadi kok mah berangkat cepet. Jangan khawatir mah, Papa tahu jalan tikusna. Nah, jalan tikusna dia tahu. Kesini macet, kesini macet, sini. Dia lima alternatif jalan dia tahu. Benar ternyata. Kalau dia sudah tahu jalan, tenang nggak? Tenang. Orang yang tahu, insya Allah hidupnya tenang. Kalau yang belum tahu, padahal dia menuju, dia harus banyak apa? Banyak nanya, banyak baca, banyak belajar. Betul kan? Kalau tidak mau belajar, tidak mau nanya, tidak mau, bergaulah bersama orang yang tahu. Aman gak? Aman Pak. Kemana? Kan itu milunya. Anu milu mah nebeng, tuh kudunya. Milu tuh nebeng lah. Anu nebeng mah gak harusnya bensinan, betul? Tuh kudunya honon. Lokasi jalan. Duduk manis. Cuman kalau kita nebeng harus tahu kalau sepatu kita kotor, bersihan heula, bisi mobil batur jadi kotor. Bikin senang yang punya. Kalau mau nebeng bawa keresek. Lamun ukur musim hujan maksudnya mas keresek. Kenapa bawa keresek? Ya ngawadahan sepatu bisi motor. Tong gitu ente. Keresekan sepatu orang. Sebab mobil batur kekarak di susu. Seneng nggak yang ditewengin? Seneng. Begitu ke pom bensin, dia mau ngisi bensin. Nggak sengaja dia mau habis bensin. Sudah si bapak yang tadi nebengnya dia turun mau kemana? Mau ke toilet dulu. Terus sama si pelayan bensinnya, nanti sama bapak dibayar. Bukan? Seneng nggak yang ditumpangi? Meskipun dia tidak berharap, tapi Bapak dibayar ya? Iya nggak apa-apa. Saya kebetulan lagi ada rezeki. Jadi yang punya tuh, padahal nggak apa, saya udah siapin kok. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Untung saya udah nebeng. Kan gitu Pak ya? Senang nggak begitu Pak? Wah itu teh Pak. Nanti juga yang punya mobil tuh yang ditebengan deh gitu. Jadi kalau yang nebeng mah gampang. Nah namanya muqallid dalam urusan agama. Tapi jangan muqallid a'ma. Tidak boleh taklid buta. Bapak perlu kepada asatidz, para ustadz yang duduk di sini. Untuk apa? Untuk memberitahu soal agama, betul ya? Supaya tahu, kalau tahu kita tenang. Pelaksanaannya gimana supaya aman miluwe? Tapi tong pipiluan siga tuturut munding. Kalau nuturkan kudu ke
kiai guru anu memang ilmuna geus masagi dan caranya benar. Jangan seperti munding diturutkeun. Kumaha tuh turut munding teh? Munding ka kenca, milu ka kenca. Nyaho munding teh nyaho. Maka harus ikut kepada orang yang tahu. Bapak tahu Jogja, tahu tempatnya, tahu ya. Saya ikut Pak ya. Ya, saya ingin menunturkan di belakangnya Pak ya. Mohon banget ikutin belakang. Ikutin mobilnya di belakang. Udah tenang kita, nggak pakai GPS lagi, sudah ikutin aja mobil dia. Kata suaminya, mah foto mobilnya itu, apanya, nomor platnya, bisi ketukar mobil kan logano sama Paknya. Udah. Si istrinya navigator jadi, bapaknya driver. Mana mobil lu tadi teh? Tadi di Pak. Wah ini wah gitu nya. Paling riweuhna eta wungkul, nutur-nuturkeun ustad eta wungkul riweuhna. Aya nu capek, aya nu segala macam. Biasa eta mah ya Pak ya. Tapi sekali lagi sudah aman karena sudah tahu. Kalau tujuan hidup kita sudah ketahui, aman Pak, aman insyaallah. Nanti setelah hidup dunia ini ujungnya apa Pak kita? Ujungnya apa? Mati kan? Ajal, mati. Udah tahu nggak? Tahu kan Pak? Tata cara orang mati tahu aja. Mati yang baik tahu? Ya pesan-pesan dulu kalau meninggal tuh, terus beberes dulu semua ya Pak ya. Kumpulin anak istri ya. Kumpulin semuanya, beres-beres semuanya, beres-beres semua sudah selesai. Kira-kira udah mau saatnya ucapin la ilaha illallah. Aman, selesai. Betul nggak? Itu namanya husnul. Gampang gak husnul khotimah? Gampang, asal tahu ilmu. Nah ini sekarang kita ini ngaji kayak gini dalam rangka pengen husnul khotimah, menjaga konstansi iman kita mantap terus supaya ke ujungnya enak. Setelah mati, ujungnya terusnya apa lagi? Ada perjalanan apa Pak? Perjalanan barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Yang saya pernah ceramahkan di sini seperti luar dari masjid ini. Dunia ini dalam masjid. Kita ditutup, dipagari, tidak tahu apa-apa tentang alam sana. Kita di dalam sini, udah situ 80-90 tahun di dalam masjid, bolak-balik dalam dunia maksudnya terus. Kayak pada saat waktunya habis, keluar dari dunia ini, keluar. Begitu keluar, ada yang tidak tahu kakaraknya harita, geningan ada kehidupan. Hah? Rewas deh Pak? Rewas. Bekal teu boga, coba rewas minta bantuan kanu hirup hese teu bisa. Bagi yang tahu kayak kita, tenang gak Pak? Tenang, sudah diprediksi ada kehidupan itu, sudah insya Allah gitu. Oh ini barusan teh, alhamdulillah geningan ngeunah kieu tah. Nyaho kieu mah tiba heula. Udah di alam barzakh. Tahu gak kita di alam barzakh berapa lama? Kan kita nggak tahu durasinya ya Bu ya. Cuman sebentar atau lama, tergantung senang atau tidak. Kalau yang kita kelihatan sebentar ini. Itu yang kata Allah dalam Quran. Begitu ditanya, berapa lama kamu tidur? Baru kemarin tidur sore, sekarang sudah dibangunkan. Jadi cuma semalam doang kita di alam barzakh. Tapi selama semalam itu kita akan merasakan berbagai kenikmatan barzakhiyah. Sampai yaumul zilzal mahsyar. Begitu yaumul mahsyar, kumpulkan. Kita dikumpulkan baru as-sirat. Baru yaumul hisab. Setelah yaumul hisab baru itu yaumul jaza. Baru ada surga, neraka di situ. Nah ini ahli surga semua. Kita tahu karena sudah tahu ujungnya ke sana, sudah kita titi jalannya. Mau digoda kanan kiri tenang. Orang yang berilmu tidak akan terpengaruh oleh orang yang tidak berilmu, betul Pak? Betul, karena dia istiqomah mantap dalam ilmunya. Jadi itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Nah saya baca hadis. Faja'ahu rajulun. Pernah di Damaskus ini ceritanya. Datang ke Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Seorang laki-laki, faja'ahu rajulun faqala ya Abu Darda.
Berkata laki-laki ini kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul." Aku datang dari kota Rasul, yaitu Madinah. Maji'tu li hajatin. Aku datang ke sini untuk satu hajat. Karena qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar engkau tahu tentang sebuah hadis. Hadis ini dari Nabi. Oh iya, itu aku dengar langsung dari Nabi, kata beliau. Jadi sahabat laki-laki ini sedang mengkonfirmasi ada hadis. Hadis apa? Begini bunyinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Satu. Kata Nabi SAW, Abu Darda menuturkan, man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh jalan, yatlubu fihi ilman, tujuannya untuk menuntut ilmu. Dari rumah ke masjid, dari rumah ke madrasah, dari rumah ke pengajian, dia meniti jalan itu, salaka, meniti jalan itu. Ada susah, ada sulit, ada malam, ada siang, ada pagi, kan gitu ya Bu ya. Bahkan ada ibu-ibu yang saya lihat di pinggir jalan kalau mau ngaji itu ada yang nungguin angkot, ada yang diantar sama Gojek, ada yang diantar sama anaknya. Oh, banyak pengajian terus. Dia sedang meniti jalan. Man salaka tariqan yatlubu, dia menuntut fihi, di jalan itu, ilman, ilmu pengetahuan. Maka janji Allah, salakallahu bi tariqan min turukil jannah. Allah takdirkan jalan itu menuju surganya. Dahsyat kan? Jadi Bapak tadi dari rumah ke sini, selain sholat berjamaah, berzikir dan kemudian nuntut ilmu, itu sedang meniti jalan menuju surga. Ekermah ini teh surga dunia, hakikatnya nanti kita sampai kepada surga akhirat. Namanya surga apa yang paling tinggi Pak? Ibu tahu? Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surat apa itu teh? Kahfi. Di 10 ayat terakhir. Bapak Ibu periksa lihat. Orang yang beriman dan beramal saleh atas dasar ilmu, maka baginya ditetapkan surga Firdaus. Kalau sudah masuk di dalamnya, dia nggak mau keluar lagi. Itu surga Firdaus. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia sedang menuju kepada surga. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Nah, nasihat saya, orang yang cerdas pintar adalah, begitu ada anak yang mau sekolah, mau kemana dek? Mau sekolah agama. Sekolah agama ini wajib hukumnya. Nanti kalau udah besar kamu ajarin orang-orang ya tentang agama. Iya siap bu, saya mau ke pesantren. Oke, pesantren mana itu? Bener ya. Ini ibu nitip ya, buat biaya kamu, jajan kamu. Si orang tamu siapa? Pak Anu, di mana rumahnya? Ada teleponnya? Ada. Ke anak itu kasih uang bekalnya. Nanti ke bapaknya telepon, Pak, berapa? Si Ujang tuh biaya pesantrennya. Sebulan tuh 3 juta bu. Semua dengan makan, dengan asrama, dengan belajarnya semua. Oh iya, saya nanti nitip tiap bulan 1 juta ya. Untuk jadi jalan. Dia sudah sedang membeli jalan menuju surga. Dan itu menjadi amal jariah. Ghairu mamnun, tidak akan terputus. Sepanjang anak itu belajar, anak itu nanti jadi ilmuwan, anak itu nanti jadi ulama, anak itu nanti mengajarkan santri, mengajarkan orang, berceramah. Sepanjang dengan dana dari ibu, bantuan donasi, infak, sedekah tadi itu, maka ibu bapak akan dapat pahala dari apa yang disampaikan. Dahsyatnya itu. Kita ikut. Kita sedang menuju jalan surga, tapi nebeng dari surga orang lain. Betul. Ya nebeng dewe Pak Manoa. Ya. Jadi anu pinter mah begitu Pak. Dia tidak jadi ahli agama, tapi dia dapat pahala dari ceramah orang yang sedang berceramah. Bagaimana caranya? Biaya sekolah anak itu ikutan kita. Tidak harus dipenuhi semua. Berapa kita mampu?
Kalau enggak gitu datang ke pesantrennya, Pak Kiai, saya mau donasi ya tiap bulan. Terima zakat nggak Kiai? Terima. Madrasah terima mangga. Saya 5 juta ya tiap bulan. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk biaya santri semuanya. Satunya lagi 5 juta, satunya lagi, terus ada orang-orang kaya. Itu semua sedang menghuludkan hartanya. Apa yang ada di sisi Allah adalah bakal kekal, dan apa yang ada di sisinya bakal hancur. Coba sekarang kita bandingkan, tahu ilmunya ya. 5 juta kita simpan, 5 juta kita kasih pesantren. Mana yang kekal? Yang pesantren. Yang 5 juta di tangan kira-kira minggu depan jadi apa? Ada yang jadi baju kan? Ada yang jadi kolak, ada yang jadi apa lagi? Kalau jadi makanan, kemudian makanannya menjadi tenaga, tenaganya dipakai jariah, itu bakal ngalir terus, manjangnya. Tapi kalau jadi tenaga, tenaganya ngan sekalian unggul, segitu unggul, tidak ada manfaat gunanya lagi. Jadi duit 5 juta bisa sehari habis. Habis nggak? Ibu saya kasih 5 juta, sehari bisa habis nggak? Habis, itu nggak usah sehari Ustaz, 1 jam juga habis. Ayo kekuiran di pasar, kayak GSBA keluar, bisa kan? Dan sekarang nggak usah harus gede-gede, 5 jutaan gitu berat itu, anu lalentik ya 5 juta mah ayah. Ya Bu ya, yang 5 juta kita serahin ke pesantren, kita nggak pikirin lagi, itu bakal kekal, bakal ngejaga orang, bakal jadi torikon menuju surga. Nah, jadi harus cerdas. Setua-tua saya ini, kayak kita ini harus sudah cerdas. Jalan yang kita tidak bisa, kita tapi dapat meniti jalan itu dengan cara ikutan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Yang kedua, dalam hadis Abu Darda ini, Rasul mengatakannya gini, dan para malaikat, wa innal malaikata la tadau, sungguh merendahkan sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap. Ajnihata, sayap-sayapnya diturunkan. Untuk apa? Ridon, ciri bahwa malaikat senang, bahagia, atohun litolibil ilmi, bagi orang yang penuntut ilmu. Jadi malaikat, sekarang kita lagi menuntut ilmu Pak ya. Malaikat sedang menurunkan sayapnya buat kita semua. Tanda hormat. Kalau bapak atau ibu lah ya, ada anak Bu lagi gitu, ngomongnya juga keras, kasar, itu hormat acan. Seneng nggak? Seneng nggak? Enggak. Komo misalnya anak itu pernah dibantu, anak itu terbudak, ini songong. Nah, bahasa Sunda nanti songong teh. Ah, lagi songong. Tapi ada anak yang adab, ya. Assalamualaikum Ibu. Sopan, merendahkan badan ya Bu ya. Sambil beri isyarat, dia senyumnya tulus. Ada senyum yang bukan tulus kan, senyum fulus. Ini senyumnya tulus. Senang gak Ibu? Senang kita ketemu dia, ada. Nah, tanda senangnya itu malaikat juga merendahkan sayapnya. Adab, malaikat saja beradab. Beradab itu artinya berakhlak begitu mulia kepada penuntut ilmu. Bayangkan, malaikat itu, malaikat Jibril saja Pak, Jibril. Sama Rasul dibilang, Jibril, Rasul bilang gini, Jibril, boleh gak aku lihat kamu yang sebenarnya kayak apa? Ya gak bisa Muhammad. Gak bisa lihat, saya ini gede. Kamu di dunia itu kecil, bumi ini kecil. Jadi sayapku satu saja aku tutup bumi ini, ketutup Muhammad. Kata Jibril, satu tutup. Dicoba. Ditutup sama dia. Gelap gini, aku ini baru satu sayap. Aku punya ratusan sayap. Bagiku bumi kamu ini kecil banget.
Bayang nggak? Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Malaikat itu triliunan jumlahnya. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, jadi nggak bisa lihat kan? Terlalu besar untuk dilihat. Matamu nggak bisa melihat yang lebih besar dari apa yang kamu bisa lihat." Pak, kita ada di dalam bumi. Bisa lihat bumi nggak secara utuh, Pak? Nggak bisa. Kita ada di dalamnya, nggak bisa lihat bumi secara utuh. Nggak bisa. Karena kita terlalu kecil untuk bisa melihat bumi yang besar. Bumi ini luasnya berapa, Pak? Tahu nggak? Ilmu juga nih, 510 juta kilometer persegi. 510 juta. Yang daratannya cuma 1,4, 1,5. Lautannya 3, sekian. Jadi lebih besar bumi ini. Katanya itu juga. Kalau nggak percaya, ukur. Kira-kira begitu. Ternyata dia kecil banget. Gitu. Nah, malaikat itu yang diciptakan Allah mulia dan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu taat kepada Allah. Dia dari cahaya. Apa diperintahkan dia taat, gak pernah maksiat sama Allah. Dia menurunkan sayapnya, menghormati penuntut ilmu yang kecil-kecil itu. Begitu orang tuh meniti jalan berilmu, baru niat saja malaikat sudah nurunin saya. Ayo, aduh luar biasa. Diemple-emple sama malaikat. Di sini luar biasa. Nu datang teh punten orang nu geus sekolah trek diajar. Nya enggak ada batas, belajar ayo belajar. Duh era diajar geus sekolah tuh orang mah. Ilmu mah tidak pakai milih-milih kudunu orang. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan kalau sudah berilmu, tadi baru menuntut ilmunya ya Pak ya. Sekarang kalau sudah berilmu, wa innal alima, sungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ini kata Nabi, Pak. Jangan diragukan. Sungguh akan selalu beristighfar buat orang yang berilmu. Itu siapa? Man fis samawati, semua malaikat di langit, wa man fil ardi, dan orang-orang soleh yang ada di bumi. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu, Bu, untungnya tuh punya ilmu tuh, untungnya tuh para malaikat beristighfar selalu buat dia. Astagfirullah, ya Allah ampun. Karena malaikat mah nggak beristighfar buat dirinya, dia beristighfar pasti buat orang lain. Siapa orang lainnya? Orang yang berilmu. Maka beruntunglah orang-orang yang alim itu. Wal hitanu fi jawfil ma'. Ini Nabi Hud katakan, bahkan sampai ikan di dalam laut. Ikan di dalam laut. Nah, Pak, kita teh ngaji di sini nih di Baitul Mu'min. Kira-kira laut yang paling dekat di mana, Pak? Pangandaran paling dekat. Nah, ibu nyebutnya Pangandaran, Pak, di Sukabumi ya. Cirebon ada. Sehingga nama sering ke Pangandaran ya. Kan segitu jauh ya. Barijin di jero laut. Wal hitanu fi jawfil ma'. Ikan-ikan yang dalam laut pun beristighfar buat orang penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim. Yang keempat, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alal abidi, terhadap orang yang tidak berilmu. Berilmu ini tidak. Ini alim, ini tidak alim. Kalau kita yang mana kita? Ini apa yang ini? Ini juga Bapak Sahabat. Ini apa itu? Ini apa itu? Ini alim, ini enggak alim. Yang ini alim, Bapak. Keutamaan kelebihan orang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti bulan purnama terhadap bintang gemintang yang lain. Ibu lihat di tanggal 15 nanti malam ya, kalau kelihatan ada bulan
Bulan purnama lengkap, indah. Kan nuker bobogohan mak itu neangan bulan. Lamun orang ibu bapak neangan awal bulan terus. Lamun akhir bulan semangat dah. Kudu semangat dah mayunan awal bulan terus dah. Iya mantap begitu akhir bulan sholat jadi hoream. Allah. Jika numoal sholat lagi, awal bulan Allahu Akbar duit kerloba, semangat sholat lagi. Kelebihan orang berilmu kata Nabi bukan kata saya. Seperti bulan yang kalian lihat di antara bintang ke bintang. Baik, itu yang berilmu, itu yang tidak berilmu. Tapi tetap yang tidak berilmu kalau dia soleh, dia abid, dia seorang penyembah Allah, yang tetap dia ada indahnya juga. Bintang indah banget. Tapi begitu ada bulan purnama, itu purnama adalah yang berilmunya. Kita ini yang bintang-bintangnya, yang ilmunya dikit-dikit. Ilmu kita kan dikit ya, bener gak? Nah ilmu kita tuh jadi kayak bintang-bintang. Makanya kalau ilmu kita merasa dikit kan kita jadi rajin kayak gini, rajin segala. Kemudian yang kelima, wa innal ulama, yang terakhir, wa innal ulama warasatul anbiya. Di sini hadisnya Pak. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, di sini maka orang yang berilmu dia pewaris para nabi. Dia bukan nabi tapi pewarisnya, penerus perjuangan nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar, tidak emas, tidak permata, wala dirhaman wala dinaran, warathu al ilma. Mereka mewariskan ilmu. Maka disebut al ulama warasatul anbiya karena ilmunya. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Itu. Maka siapa yang sudah mengambil ilmu itu, maka dia sudah mengambil bagian dari apa yang diwariskan Rasulullah SAW. Maka sekarang kita sedang menuntut warisan dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi orang yang berilmu itu luar biasa. Dan terakhir di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11. Ayat 11 surat Al-Mujadalah. Saya baca lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, orang yang beriman, kalau dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, luaskan majlis, kasih tempat duduk di kursian, beri calik, cari pasihan tempat nyarande supaya bisa nyarande. Yafsahillah, maka Allah akan meluaskan. Kalau lagi belajar ilmu Pak, majelisnya gini, maksud kata ayat ini maksudnya gini. Sini Pak, sini. Gitu ya Pak ya. Ngatur-ngatur, kasih tempat orang. Sudah nggak muat di sini Pak. Kita yang maju dikit ke depan. Saya pas itu Pak, saya di depan. Maaf Pak ya. Pengkeran kan gitu Pak ya. Terus itu disebut tafassahu. Siapa orang yang memberi lolongkrang bagi orang yang mau menuntut ilmu, yafsahillah, Allah akan membuka keluasan hatinya, keluasan jiwanya, keluasan rezekinya, keluasan kesehatannya kepada orang itu. Hebatnya jaminannya ayat itu. Yafsahillah, Allah akan buka. Wa idza qila shuzu fansuzu. Tapi kalau disuruh berdiri, maka berdirilah. Wa qila suzu fansuzu. Dia akan taat karena ilmu. Kenapa harus berdiri? Dijelaskan. Karena sudah selesai pengajiannya. Maka apa janji Allah bagi orang yang berilmu? Ini ujungnya ayat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Iman dan ilmu jadi satu di diri seseorang, Allah akan angkat. Angkat apanya? Angkat kehidupannya,
angkat kemuliaannya. Ada orang yang kehidupannya diangkat, kemuliaannya diturunkan. Ada nggak? Dia berilmu tanpa iman. Ada orang yang beriman, ilmunya sedikit, dia diangkat kemuliaannya, tapi tidak semudah, tidak setinggi derajat orang yang berilmu. Dia tidak dapat jabatan tertentu. Mungkin tidak seluas kalau dia punya ilmu. Tapi kalau beriman dan berilmu, dunianya bakal hormat kepada dia. Akhiratnya Allah tunjukkan. Dan kemuliaan dirinya luar biasa. Ini ditembongkan pada sikap, perilaku. Ini pada keterampilannya. Ilmu pengetahuan jadi satu. Orang yang berilmu tapi juga berakhlak mulia, dialah yang dijamin oleh Allah diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ujung ayat itu, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas segala apa yang kalian lakukan, Allah Maha tahu. Orang yang berilmu pasti menyembunyikan apa yang dikerjakannya, karena pahalanya tetap di sisi Allah meskipun orang lain nggak tahu. Kalau kita tahu ilmu, kita ajarkan orang, nggak usah harus pengen dipuji, biar saja Allah yang memuji orang itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itulah terakhir surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menjamin bahwa orang yang beriman dan berilmu maka akan diangkat derajatnya setinggi langit sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan jadi mudah, akan jadi mulia. Maka kalau dia sedang merendah kepada Allah, Allah akan angkat posisinya di mata orang lain. Tapi kalau dia angkat dirinya di mata orang lain, maka dia akan direndahkan oleh Allah karena dia sombong. Ada nggak orang yang berilmu tapi sombong? Dia nggak punya iman. Jadi ini dua ya Pak ya, harus dua. Nah, ada yang level nomor 1, level nomor 2, level nomor 3, level nomor 4. Imannya ecek-ecek, alhamdulillah ada. Ilmunya pun ecek-ecek kecil saja. Ya sekelas ini aja. Itu kita bukan. Kita di atasnya dikit. Nah, imannya lumayan, ilmunya lumayan. Jadi pakai lumayan lah, ngarah lebih tinggi. Nah, jadi kita pun kehidupannya lumayan. Nah, nanti ada kelas nomor 1 ini yang eksekutif. Oh, dia itu tua, berakhlak mulia, berilmu tinggi, wah hidupnya mudah. Dia tinggal nunjuk aja udah sampai di tempat, betul nggak? Nah, dia pengen naik pesawat, dibayarin. Udah gitu, wah soleh luar biasa. Nah, itu tergantung iman dan ilmu. Atau persis jam 5:30. Nah, harus sudah persis 5:30. Bentar lagi sudah waktu syuruk ya, kita bisa sholat 2 rakaat, kita bisa mendapatkan keutamaan yang belum batal wudunya. Kalau yang sudah batal ya kalau mau sholat wudu lagi, kalau enggak ya tidak sholat karena sholat sunat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Fadilah pengen tahu itu dahsyat luar biasa karena ujungnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Wa inna nur, dan cahaya itu la yuhda lil asi, dan tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ingat, ahli maksiat, kemaksiatan sama ilmu bertolak belakang. Kalau dia berilmu dan beriman, pasti dia jauhi maksiat. Benar? Sekali dia bermaksiat, maka ilmunya bakal tidak bercahaya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi dia linier, satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, rabbi tamim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.